Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Wah, tambah luar biasa ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah sekian kalinya saya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan yang seringkali kita sudah membacanya, tapi ternyata ada sesuatu yang kelewatan mungkin ya. Karena firman Tuhan itu biasanya ada lagi yang baru ya. Drama keluarga ya. Kita mungkin seringkali melihat drama ya. Bapak Ibu pernah melihat drama? Nah, di TV-TV itu drama berseri-seri ya. Apalagi yang suka drama Korea, itu bisa berjilid-jilid, bisa serinya 80 ya, bisa kita berhari-hari nonton yang namanya drama keluarga. Kadang-kadang kita juga pernah mengalami Bapak Ibu namanya drama keluarga, tapi kita tidak sadar kalau kita berada di titik itu ya. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, ya, kita akan baca. Judulnya perkawinan di Kana. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Kayak jumlahnya 200 orang ya, padahal lebih loh ini. Yuk ulang lagi ya. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang kau katakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, Alkitab kita ini dibuka dengan perkawinan ya. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 23 24. Terus Alkitab kita ini juga ditutup dengan perkawinan. Nanti namanya perkawinan anak domba dalam Wahyu 7 ayat 19 ya. Kayaknya perkawinan ini sesuatu hal yang penting Bapak ya. Perkawinan adalah hubungan suami istri, itu seperti digambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya ya. Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan Bapak Ibu dan saya ada jemaat sebagai mempelai wanitanya ya. Sehingga Hosea 2:18 firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau istriku ya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kebenaran dan keadilan. Jadi kayaknya hubungan suami istri ini begitu penting ya. Makanya kita akan belajar pada pagi ini tentang keluarga ya. Mungkin ada yang belum keluarga, tapi kan semua akan memasuki yang namanya keluarga ya. Ini jadi bukan hanya 17 tahun ke atas, tapi boleh di bawah boleh ya. Nanti ada yang disensor kok, jadi nggak semuanya ya. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, dia menulis buku, tetapi dia mengalami sendiri dari sejak dia kuliah, yaitu kuliahnya di IPB, kemudian dia mengalami namanya proses dengan Tuhan, sehingga dia sekarang menjadi hamba
pengusaha dulu, menjadi pengusaha, kemudian dia dipakai Tuhan untuk mendirikan gereja yang besar di Tangerang. Saudara, saya melihat itu ada 54 cabangnya pada waktu, dari seorang yang percaya tentang firman Tuhan, ya, tentang seorang yang belajar firman Tuhan, dan dia menulis banyak buku. Salah satu bukunya adalah The Family Transformation, ya. Dalam buku yang 7 dia mengatakan bahwa setiap keluarga, setiap orang yang menikah akan mengalami 3 fase. Yang fase yang pertama itu fase bulan madu, ya. Yang kedua adalah fase padang gurun, dan yang ketiga adalah fase dewasa. Kita akan belajar tentang 3 fase ini, tapi saya mau ngambil ayatnya yang di Yohanes 2, ya. Kita baca yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, pada hari yang ketiga, tadi ayat pertama katakan pada hari yang ketiga Yesus datang di dalam pernikahan yang di Kana, ya. Pada hari ketiga ini maksudnya begini Bapak Ibu, kita bikin kesepakatan tentang tradisinya orang Yahudi, ya, supaya nanti dalam memahami firman ini tidak salah, ya. Orang Yahudi itu kalau punya hajatan pernikahan itu berlangsung selama 7 hari, ya. Kemudian mereka harus menyediakan yang namanya anggur. Anggur itu merupakan sesuatu yang penting di dalam pernikahan pada waktu itu, ya. Karena anggur ini berbicara tentang kebahagiaan, ya. Jadi pertama dia harus siap anggur dalam pernikahan itu, dia harus menyiapkan anggur, ya. Kemudian orang Yahudi ini mempunyai adat tradisi Bapak Ibu, yang diundang itu semua, ya. Dan selama 7 hari itu tidak ditentukan kok kita jam sekian hari ini, jam sekian enggak, tapi dia mengundang itu berlaku untuk setiap orang yang datang itu, dan dia harus menyediakan tempat basuhan di depan. Jadi yang membasuh itu tuan rumah Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk utama. Pada hari yang ketiga, artinya Yesus datang di Kana, atau di pernikahan itu, pernikahan itu sudah berjalan selama 3 hari Bapak Ibu. Kalau ini kita lihat dari banyak penafsiran, ya, tapi kalau kita baca di dalam sejarahnya, sejarah, ya, bukan di Alkitab, di sejarahnya, perjalanan dari Nazaret ke Kana itu memakan waktu kalau jalan kaki antara 2 sampai 3 hari. Jadi kita yakin bahwa pada waktu Yesus datang di Kana itu, pernikahannya itu sudah berjalan 3 hari, ya. Padahal pestanya harusnya berjalan selama 7 hari. Kalau 3 hari berarti sudah separuh pernikahan, ya. Separuh resepsi pernikahan itu akan selesai. Tapi di dalam separuh pernikahan ini, yaitu hari ketiga, pada waktu Yesus datang, Ibu Yesus berkata mereka kekurangan anggur, ya, cerita seperti itu. Kemudian Ibu Yesus bilang kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Tapi Yesus berkata, mau apa kok Ibu, waktuku belum tiba, dia begitu, ya, dan seterusnya. Tetapi Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayannya, perbuatlah seperti apa yang dia katakan. Pada akhirnya Yesus pun berbuat mukjizat. Sekarang kita akan baca fase yang pertama. Itu ada yang dikatakan di Galilea, ya Bapak Ibu, di Galilea. Karena kenapa difokuskan di Galilea? Karena ada Kana, ada namanya kota Kana yang bukan di Galilea, yaitu di Syria, di sebelah utaranya Galilea. Jadi ini dijelaskan konteksnya ada di Kana, ya. Kana, tadi pola perkawinan ini terjadi di Kana. Kana itu berasal dari kata Khana atau Khane, ya, artinya itu alang-alang. Sedangkan ada persamaan bunyi antara Kana dengan Elkana. Elkana itu Allah penjemburu, ya. Jadi kalau Elkana, Allah penjemburu, datang di Kana, di alang-alang tadi, di perkawinan di Kana, ini ada sesuatu rahasia yang penting Bapak Ibu, ya. Elkana itu Allah penjemburu, sedangkan Kana, kota Kana, artinya alang-alang. Masih ingat antara lalang dengan gandum, alang-alang dengan gandum, masih ingat, ya, semuanya tumbuh bersama-sama, tapi Tuhan tidak boleh mencabut lalangnya, tapi mereka berdua bersama-sama. Tapi Elkana hadir di perjamuan itu. Ini mengandung makna yang dalam, tapi kita tidak membahas ini. Kita membahas yang 3 fase di dalam berkeluarga, ya. Jadi pada waktu Yesus datang, otomatis sebelumnya itu terjadi resepsi pernikahan, pestanya hari pertama, hari kedua
Itu yang disebut dengan fase bulan madu. Siapa yang pernah ngalami fase bulan madu? Bapak Ibu? Oh ngajak ya, oh iya itu tuh mulai bersambut. Kalau bulan madu gimana Ibu? Kalau bulan madu jalannya bersama, bersama ya Pak ya. Fase bulan madu kalau jalan bersama-sama ya. Nah, kalau jalan gandengan bersama-sama itu pastinya bulan madu. Kalau istrinya kesandung gimana Pak? Kalau istrinya kesandung gitu ya pas bulan madu, dia bilang apa? Aduh yang kenapa kok kesandung? Mana yang sakit gitu ya Pak ya. Terus yang disalahkan siapanya? Yang salahkan istrinya apa batunya? Batunya dong, batunya yang salah. Gak tahu kalau istri pun mau lewat dia nyandungi. Itu fase bulan madu gitu ya. Lah, fase bulan madu ini saling pribadi itu belum nampak karakternya, boy. Dari saling masih tertutup, itu ya. Walaupun kebiasaan-kebiasaan yang buruknya belum kelihatan, karena semuanya ingin menampilkan yang terbaik buat suaminya, ingin menampilkan yang terbaik buat istrinya, semuanya yang terbaik, ya. Kemudian tanpa kita sadari bahwa fase yang kita jalani itu lama-lama bisa masuk menjelang fase yang kedua, namanya fase padang gurun. Fase padang gurun ini gimana Bapak Ibu? Fase padang gurun ini karakter kita mulai nampak, Bapak Ibu. Jadi suami sibuk kerja, istri juga kadang-kadang di rumah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Saking suka sibuknya dan istri mempunyai keinginan, suami mempunyai keinginan, maka timbulnya yang namanya saling menuntut. Nah, kalau sudah timbul saling menuntut, masuk dalam fase yang kedua, namanya fase padang gurun. Nah, saudara berada di fase mana nanti lihat ya. Fase padang gurun ini begini Bapak Ibu. Karakter kita yang pertama kali tadi sudah saling menjaga itu muncul di situ. Yang kecil-kecilan aja, kecil-kecilan. Misalnya kalau tidur, kalau masih bulan madu kan tidurnya sangat terjaga ya. Tidur terjaga, tidurnya sopan gitu loh. Jadi kalau ngorok itu kita supaya tidak ngorok, so nanti istrinya ngomong iki kok ngorok gitu. Jadi kita suami itu menjaga. Istri ya sama Bapak Ibu. Istri kalau mendengkur agak dikeras-keraskan. Saya punya teman Bapak Ibu, suami istri gitu ya. Nah, pada waktu dia ketemu saya, Pak, aku piye ya Pak? Maksudnya gimana Pak? Aku ki tidur bersama istriku, aku sih gurung perem, istriku langsung blok tangannya di dodoku blek nih Pak. Terus aku gak bisa tidur Pak. Terus aku keluar, jadi tak bisa tidur, aku tidur di bangku. Itu setiap hari dan bertahun-tahun gak boleh. Harus kembali lagi tidur bersama. Terus piye Pak ngatasinya? Nah, ini kan problem itu muncul di dalam keluarga ya Bapak Ibu. Biasanya istri kita kalau tidur itu juga sopan. Saya sebagai suami juga sopan. Nah, tapi kalau pada waktu sudah berjalan sekian tahun, ada mungkin baru 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun, tapi juga baru ada masih 6 bulan semanten baru muncul hasilnya, Bapak Ibu. Tiba-tiba suaminya ini menuntut, kamu jangan gitulah, kamu harus gini loh. Lah istrinya juga menuntut, kamu harus gini loh, kamu harus gini loh. Jadi semua saling menuntut. Nah, kalau dibiarkan, ini akan terjadi namanya drama keluarga. Drama keluarga itu nanti berjilid-jilid Bapak Ibu ya. Akan berjilid-jilid. Nah, fase yang padang gurun ini Bapak Ibu akan terjadi saling mempertahankan emosinya. Saling mempertahankan keakuannya ya. Di sini akan terjadi 3 hal ya. Akan terjadi 3 hal. Yang pertama gini. Suami akan berusaha mengubah istri. Itu yang pertama. Suami ingin berusaha mengubah istri atau istri ingin mengubah suami. Itu yang pertama. Istri ingin mengubah suami. Karena apa? Karena saya punya keinginan. Suami juga punya keinginan supaya keinginan saya tercapai, supaya saya puas gitu. Kalau dibiarkan Bapak Ibu, maka akan terjadi namanya konflik. Konflik mempertahankan diri, kamu mau kamu seperti ini pokoknya. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa di dalam keluarga ini merasa aku kok merasa ini sudah enggak pas ya, karena kamu enggak kayak seperti tak harapkan. Itu ingat Bapak Ibu,
Itu namanya kita sudah masuk fase padang gurun. Nah, dalam fase padang gurun ini Bapak Ibu, yang pertama tadi ini, apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Bapak Ibu yang mengenal Tuhan, kita yang hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu, supaya tidak mengalami drama keluarga, harus ada dilakukan. Apa yang dilakukan? Nah, misalnya suami dan istri sudah mulai tadi, ini udah maunya mempertahankan keakuan masing-masing. Yuk kita buka di Kolose 3 ayat 23-24 ya. Kolose 3 ayat 23. Ada yang bisa baca yang keras? Kolose 3 23. Kolose 3 ayat 23 dan 24 demikian apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam masa yang fase padang gurun ini, kalau saudara Bapak Ibu tidak segera menanganinya, maka Bapak Ibu akan masuk dalam namanya drama keluarga. Kalau drama keluarga nanti bisa bikin konflik panjang Bapak Ibu. Bisa istri bisa lari, atau suami bisa nggak pulang. Itu nanti kalau dibiarkan terus panjang. Makanya kalau kita merasa ini, oh ini sudah masuk drama keluarga kayak aku, kayak ini pas padang gurun kayak, lah ini seperti suami dan istri harus saling belajar menerima istrinya yang dulu cantik langsing kayak gitar, sekarang sudah berubah langsung kayak gentong. Kita tidak bisa ngomong kamu kok elek, tidak bisa Bapak, nanti singgung. Istri ngomong kamu gembrot, ya nggak bisa juga. Jadi kita belajar menerima suami dan istri itu seperti itu, seperti apa ya di depan mata kita nggak bisa banding lagi. Supaya kisah gimana Pak? Kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati saya sayang sama istri, dengan segenap hati saya sayang sama suami, bagaimanapun juga kelemahannya. Ya, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Jangan terpaksa. Gua Pak, lah wong deket turu lho Pak. Mosok wis ngentut. Nah, ada nggak ibu-ibu yang ngentut di sini? Kali tidur. Oh iya ya Bu. Kalau enggak suaminya keturu wis ngentut. Lah, itu kita harus belajar menerima keadaan suami kita dan istri kita seperti untuk kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau kita mengerjakan apa dulu? Maka kita akan mendapat namanya nah, upahnya apa? Coba kita lihat upahnya ya. Yesaya 32:17. Saya baca ya, Yesaya 32 ayat 17 begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai keluarga yang mulai timbul masuk padang gurun saling menuntut, maka kita harus mengerjakan semua dengan segenap hati. Wis gak apa-apa masih bojoku ngentutan gak apa-apa. Ya Pak Bu, wis gak apa-apa mau istri ya gak apa-apa, kita terima dengan segenap hati. Isu wis jaluk kopi gak apa-apa, dituruti aja dengan segenap hati. Nanti yang dapat upah itu kita yang mengerjakan segenap hati, kita diberikan upah. Upahnya apa Pak Bu? Sukacita, ketenangan, damai sejahtera selama kita nggak perlu ngomel-ngomel Pak Ibu. Karena apa? Kalau kita ngomel-ngomel, ada namanya pemeran drama yang berikutnya di sekitar kita, pemeran yang ikut dengan kita namanya di dalam drama itu ada pemerannya Pak Ibu. Pemeran drama itu pertama iblis, yang kedua Tuhan, yang ketiga kita sendiri. Kita belum bahas ini ya, kita cuma bahas yang ini dulu ya. Jadi kalau keluarga saling
aku mau kowe tak pokoknya kudu koyo aku. Nah, sudah pokoknya itu saudara, itu sudah menimbulnya konflik. Supaya tidak jadi drama keluarga, maka kita harus belajar menerima, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, supaya kita mendapat upah, ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Pak, tapi suamiku kok menjengkelkan Pak. Kerjakan aja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ben istrimu ngomel habis terus mulai pagi sampai malam ngomel. Sudah dengarkan aja, kerjakan semua seperti untuk Tuhan. Pak, kupingku cumpleng ndak kerasan ning omah Pak. Karena suarane lho Pak. Kemarin ngene sithik, ngomong ning sithik, sing ning ngene Pak. Saya ruwet rasane, saya mau minggat Pak rasane lho. Jangan. Kerjakan semua seperti itu nanti ada batasnya kok Bapak Ibu. Nanti kayak baterai itu loh, baterai kalau supaya itu menang dewi sama. Ternyata yang cerewet itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak sekarang juga cerewet loh Bapak Ibu. Tetapi kita harus memberi, kalau kita harus memberikan apa ya, kesempatan buat istri kita, buat suami kita ya. Kalau kita mau betul-betul terhindar dari drama keluarga, kita harus menerima keadaan suami kita harus menerima keadaan istri kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, supaya ada upah yang kita terima di dalam keluarga itu ya. Yang kedua kan terjadi peristiwa begini Bu, pasanganku harus menjadi seperti idolaku. Jadi sebelum Bapak Ibu menikah mesti punya idola ya. Pasanganku persis, aku pokoknya pasanganku mau seperti idolaku. Sing digolek pacar biyen gak ketemu iki, aku ketemu iki, kowe kudu koyo iku. Nah, itu Saudara. Itu akan masuk kita ke drama keluarga. Kalau sampai kita sudah mulai membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain, atau membandingkan istri kita dengan orang lain, ingat-ingat itu kita siap-siap berada di ambangnya padang gurun. Jadi kalau kita, aku jadi kepingin bojoku kae lho, lek dandan kok ini wajahnya cantik, wajahnya seksi, nek kowe ora tau poso kok, mane badane lemu wae. Lek kok lho cantik langsing, aku mau kok ngene lek dandan kowe kok iko lho. Nah, Saudara, karena ada yang diidolakan. Itu hati-hati Bapak Ibu, itu kita kalau diteruskan itu masuk yang namanya padang gurun, itu nanti terjadi namanya drama keluarga ya. Kalau begitu bagaimana Pak saya? Suami dan istri harus fokus satu tujuan, semuanya seperti untuk Kristus. Perilaku kita harus menjadi seperti Kristus ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau terjadi pasanganku harus seperti idolaku ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi pasangan kita, calon suami atau calon istri, atau sudah menjadi suami atau menjadi istri, ini harus tujuannya sama ya. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi suami dan istri tidak boleh menjadi orang lain. Istri tetap menjadi istri, suami menjadi suami yang aslinya ini. Tetapi karena suami ini punya kemauan sendiri dan istri punya idola sendiri, ini nanti kalau jalan tidak akan ketemu Bapak Ibu. Kalau jalan kan lurus ke sana, yang satu juga lurus ke sana. Tetapi kalau tujuannya sama, semuanya untuk Kristus, maka akan ketemu ada satu titik. Makin lama makin dekat, walaupun usia sudah bertambah dewasa, makin lama makin dekat, walaupun usia tambah tua, makin lama makin dekat, makin cinta. Kenapa? Karena titiknya sama, tujuannya sama, yaitu Kristus. Tujuan keluarga kita ini sebenarnya menghadirkan surga di dalam keluarga ya. Cuma kalau kita tanya, kue jane lek nikah iki tujuannya opo? Saya dulu tidak tahu Saudara, ditanya, kamu mau nikah tujuannya apa? Ya, ada seorang ibu bertanya, ya berkeluarga kayak yang lainnya gitu Saudara ya. Sesungguhnya Saudara, Bapak Ibu itu menikah
Tujuannya adalah untuk menghadirkan surga di dalam keluarga. Kalau keluarga kita penuh dengan surga, seperti surga itu betul nyata, maka saudara menjadi saksi hidup tentang Kristus, ya. Kalau keluarga saudara diberkati Tuhan, maka gereja pun diberkati Tuhan. Karena intinya pertama berasal dari keluarga. Yang ketiga mesti begini, Bapak. Wes kalau gitu nanti gini aja, kamu berubah dulu. Nanti kamu berubah, aku mesti berubah. Istri ngomong, yo gak napa, wong kowe imame kok, kowe berubah dulu. Lek kowe berubah kok mesti aku istri mesti katut berubah. Tidak bisa. Ya. Suami istri semuanya harus berubah masing-masing. Ya. Matius 7:12. Ya baca ya, cepat ya. Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ingin istri saya berubah. Saya nggak bisa memaksa dia berubah, tetapi saya harus berubah lebih dulu. Saya ingin suami saya berubah, Pak. Dia menjadi setia dan bisa, Bapak Ibu. Kita yang harus berubah lebih dulu. Nah, ini ada satu pertanyaan. Pak, saya ini sebenarnya ingin berubah, Pak. Saya kepingin rajin ibadah. Ini sudah punya anak 2, seorang ibu. Tetapi suami saya ini belum kenal Tuhan, Pak. Itu bagaimana, Pak, sayanya? Saya kan nggak bisa, Pak. Dia tak paksa, malah saya tengkar. Pak Ibu, firman Tuhan mengajari, kalau kita yang tahu kebenaran, kita berubah dulu, maka kita bisa membawa dia berubah karena mereka melihat sikap dan perilaku kita berubah lebih dulu. Ya, jadi suami istri harus bersama-sama, harus fokus berubah masing-masing. Tidak bisa nuntut istri, tidak bisa nuntut suami, suami tidak bisa menuntut istri. Semuanya harus berubah. Lah, tujuan suami dan istri, Bapak Ibu, fokusnya harus kepada Tuhan, supaya keluarga kita terhindar yang namanya drama keluarga. Pasti masuk padang gurun itu pasti, Bapak Ibu, ya. Satu lagi, 1 Petrus 3 ayat 1 ya, saya baca. 1 Petrus ayat 3:1. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, ini adalah contoh istri sudah kenal Tuhan tapi suami tidak kenal Tuhan. Ya, kalau istrinya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, melayani suami seperti untuk Tuhan, maka suami yang tadi sudah firman Tuhan katakan 1 Petrus 3:1, maka mereka akan dimenangkan oleh perilaku istrinya. Ya. Jadi di fase yang kedua, yaitu fase padang gurun, akan terjadi 3 perubahan, ya. Sadar enggak sadar itu akan terjadi. Yang ketiga ada fase dewasa. Fase dewasa begini, Bapak Ibu. Tadi kan Ibu Yesus ngomong mereka kekurangan anggur, ya. Yesus ngomong waktuku belum tiba. Tetapi Yesus berbuat mujizat juga enggak? Yesus mengubah air jadi anggur juga enggak? Berubah toh? Dia bikin mujizat walaupun dia berkata ini waktuku belum tiba. Lah setelah air berubah menjadi anggur, maka mempelai ini mulai mencicipi anggur yang baru. Lah ini disebut dengan fase dewasa. Fase dewasa, ya. Yang pertama tadi, Yesus datang itu mempelai sudah menjalankan pesta pernikahan 2 hari, itu disebut fase bulan madu. Yesus datang di situ mereka kekurangan anggur, berarti masuk fase padang gurun. Sekarang Yesus telah membuat mujizat di keluarga itu, air berubah menjadi anggur, namanya fase dewasa. Pada waktu dewasa ini, Bapak Ibu, itu masalah tetap ada, tetapi penyelesaiannya cepat sekali. Hari itu juga selesai. Jadi tidak sampai berkepanjangan, tidak sampai terjadi namanya drama keluarga. Lebih cepat, lebih dewasa. Kenapa? Karena tujuan suami dan istri sama, untuk menghadirkan surga di dalam keluarga. Keluarga itu kalau banyak pujian, suami istri bergurau bersama, ya, makin usia makin bertambah, makin mesra. Anak-anak suka enggak kira-kira? Anak-anak betah di rumah enggak kira-kira? Kalau di rumah suami istri bapak ibunya tengkar aja, mamanya cerewet sampai suaminya tuh kupingnya ditutupi gombal.
kasih handset gini kan, katanya alasannya dikarenakan firman Tuhan alasan dia, tapi dia mau ngrungokne istri ini ngomel aja. Anak-anaknya kerasan nggak di rumah? Gak kerasan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya suami sama istri saling memuji Tuhan, saling bergurau, istri kadang-kadang, pernah nggak istri sama suami jumpritan? Nah, apa itu main jumpritan di saudara? Anak-anak bisa. Saya pernah sama istri, anak saya itu melihat tertawa, saudara. Kenapa? Karena suami dan istri bergurau, saudara. Jadi anak melihat itu tertawa. Mama papa ini usia makin lama kok bisa bergurau begitu ya. Terus kamu gimana? Saya jadi senang. Jadi anak saya nggak pernah kelayapan, Bapak Ibu. Jadi kan saya di rumah pulang ke Malang itu mereka nggak kemana-mana, dia ngumpul di situ saja. Karena kita adanya bergurau itu, saudara ya. Nah, kalau suami istri itu bergurau, ya, semuanya saling, pokoknya suami itu sama istri harus saling bersama-sama. Maka anak-anak kita itu kalau kita datang biasanya di rumah nggak kerasa, dia seneng di rumah, saudara. Bahkan dia duduk mendengarkan orang tuanya cerita, gitu. Ya, Tuhan mau kita punya keluarga yang demikian. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti mencontoh kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita juga tidak mengalami namanya drama keluarga. Nah, tadi kan Ibu Yesus ngomong sama Yesus, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau Ibu? Waktuku belum tiba. Saudara, Yesus ngomong itu tadi waktunya belum tiba, tapi kok ternyata Yesus bikin air juga, air jadi anggur juga. Nah, kita akan bahas sedikit lagi, waktuku belum tiba. Ada waktu Tuhan, Mas, waktu Tuhan belum tiba. Bapak Ibu masih ingat gak kisahnya? Ada Lazarus, ada Maria, ada Marta. Masih ingat kisah itu? Coba baca sedikit ya. Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 11 ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya. Ayat 6. 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 17, 2, 3. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Nah, ini kita akan bahas. Yesus tadi kalau ngomong waktuku belum tiba, gitu ya. Sekarang kita akan mundur dulu supaya kita bisa jawab ini. Kenapa saat Maria ngomong mereka kehabisan anggur, Yesus kok ngomong waktuku belum tiba? Mungkin itu juga bisa dengan kita, saudara. Tuhan, tolonglah hambamu ini yang membutuhkan sesuatu, kupingku sakit Tuhan. Dia ngomong apa? Waktuku belum tiba. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat sekarang. Lazarus itu bukan orang miskin. Saudara Maria Marta ini di kampung Betania, saudara. Dia ini adalah orang yang suka memberi, sehingga Betania itu seperti rumah yang menampung orang-orang miskin. Dia suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu Lazarus, saudara. Jadi Lazarus ini menjaga keagamaannya ini betul-betul orang yang taat, Bapak Ibu. Pada waktu dia sakit dan Yesus berada di tempat yang lain, saudara. Pada waktu Yesus diberitahu Lazarus yang kau kasih dia sakit, tapi dia ngomong dia menunda berapa hari? 2 hari. Padahal kalau dia berangkat, sebab kalau dia tunda 2 hari, Yesus sampai Betania itu 4 hari. Berarti kalau dia berangkat, langsung berangkat pada waktu, berarti sampai Betania Lazarus itu 2 hari setelah meninggal. Ya, saya ulang lagi. Pada waktu kalau Yesus menunda 2 hari, kenyataannya Lazarus itu sudah 4 hari meninggal. Tapi kalau Yesus tidak menunda, langsung berangkat, berarti Yesus itu sampai sana Lazarus mati sudah berapa? 2 hari. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi rahasia. Kalau kita tidak kembali ke asal mula ceritanya, kita nggak tahu. Orang Yahudi itu punya kitab, Bapak Ibu,
Jadi kita balik lagi supaya kita tahu jawab pertanyaan ini. Orang Yahudi itu punya kitab yang namanya Taurat, juga ada kitab lain yang namanya Talmud. Dua-duanya dipegang oleh mereka, ya. Yang kitab Talmud ini ada dua, kayak kita punya kitab, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang Talmud ini punya dua kitab di dalamnya, ada Gemara, ada Misnah. Ini dua-dua. Ini mengatur tentang adat istiadat, sejarah, tata cara dan tradisinya orang Yahudi, ya. Lah, di dalam kitab Talmud ini kita nemukan namanya Yevamot. Nanti dilihat di Google ya. Yevamot pasalnya 16 ayat 3. Nah, bahasa Ibrani saya nggak bisa Bapak Ibu karena saya nggak hafal. Ininya begini. Setiap orang yang meninggal, setiap orang yang mati itu jiwanya itu terapung di atas jasadnya selama 3 hari. Jadi kalau orang itu meninggal, jiwanya atau jasad atau rohnya tadi itu masih terapung di atas jasadnya selama 3 hari. Dan kalau 3 hari itu tidak ada tanda-tanda kehidupan melalui wajah dan hidungnya, dia rohnya ini sudah pergi ke pangkuan Abraham. Nah, itu kepercayaan mereka, ya. Jadi kalau Lazarus tadi meninggal dalam waktu 3 hari atau 2 hari, Yesus diberitahu Lazarus sakit, kemudian Yesus berangkat ke sana, dia sudah ternyata dalam perjalanan itu Lazarus sudah meninggal 2 hari, sudah mati 2 hari. Yesus datang dibangkitkan, bisa nggak? Bisa. Menghidupkan lagu? Bisa. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Kenapa? Karena belum lewat 3, ya. Jadi kalau orang mati, orang meninggal, orang Yahudi mati meyakini kalau setelah 3 hari orang mati itu berarti final. Orang mati betul-betul sudah mati total, sudah tidak ada kekuatan lagi, baru yakin bahwa dia mati. Oleh karena itu Yesus menunda 2 hari itu bukan kebetulan, bukan karena Yesus sengaja, karena dia tahu adat itu. Oh, itu hebatnya ya. Tuhan Yesus betapa hebatnya, dia mengetahui tradisinya orang Yahudi, keyakinan orang Yahudi. Kalau Yesus berangkat langsung pada waktu itu, Lazarus masih 2 hari mati. Kalau Yesus menyembuhkan, orang Yahudi tidak akan percaya. Tapi karena sudah lewat, sudah final, Yesus datang hari yang keempat, dibangkitkan, maka terjadilah sesuatu yang membuat orang-orang itu heran dan percaya. Nah, Yesus berkata pada waktu Lazarus yang kau kasih meninggal atau sakit atau meninggal, dia pasti jawab pertanyaan segini, waktuku belum tiba. Nah, sekarang kita tarik mundur lagi, maju lagi tadi ya. Kalau perkawinan di Kana tadi, Ibu Yesus ngomong mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong waktuku belum tiba. Kenapa kok Yesus bilang waktu belum tiba? Karena mereka belum habis total anggurnya. Yang pertama, yang kedua karena Yesus di situ sebagai apa, Saudara? Yesus fungsinya sebagai apa? Undangan. Sedangkan Maria ini ibu Yesus itu langsung ke belakang-belakang, Saudara. Kalau kita lihat berarti kalau seorang undangan sampai ke dapur-dapur melihat yang paling fatal mana kebutuhannya, berarti ibu Yesus itu masih keluarga dengan punya hajat ini. Dia tahu yang fatal itu yang anggur, maka dia ngomong mereka kehabisan anggur, bukan mereka kehabisan roti, tapi mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus bilang waktuku belum tiba, karena fungsi Yesus itu cuma sebagai undangan. Dia tidak terlibat di dalam pesta itu. Tetapi karena ibu Yesus ini tadi datang, ibu Yesus tadi mewakili keluarganya datang mengundang Yesus untuk masuk di dalam keluarganya, maka Yesus yang berkata waktuku belum tiba, maka dia bikin mujizat juga karena ibunya, karena Maria. Yesus membuat mujizat di Kana itu karena permintaan ibunya, betul? Permintaan Maria. Siapa ibu Yesus, Saudara? Namanya Maria, Pak. Iya, tapi tahu nggak siapa ibu Yesus? Matius 12 ayat 50. Ayo, sedikit lagi. Matius 12 ayat 50 ya. Saya baca ya sama-sama. Harus baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah
Jadi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, setiap orang yang melakukan kebenaran tadi, dia saudara laki-laki, dia saudara perempuan, dan dia ibunya Yesus. Ya, Maria datang kepada Yesus itu mewakili keluarga yang punya hajat. Mereka kehabisan anggur. Ini berbicara, Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu yang masih punya papa mama, punya bapak dan ibu, dan engkau sudah menikah. Kalau bapak ibumu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa buat kalian semuanya, kalian sebenarnya sudah masuk drama keluarga. Tapi karena doa papa mamamu yang takut akan Tuhan, maka drama keluargamu tertolong oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam keluarga. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang takut akan Tuhan, jangan lupa berdoa buat anak-anak, buat mantunya, walaupun mantunya nggak Jawa nggak apa-apa, doakan saja itu saudara, supaya mereka tidak sadar. Biasanya mempelai pernikahan yang masih bulan madu itu tidak sadar kalau dia bisa masuk namanya fase padang gurun, gitu ya. Tugasnya bapak ibu adalah mendoakan anaknya supaya mereka tidak masuk padang gurun, tetapi anggur yang mereka bawa, anggur yang lama tadi itu berubah menjadi anggur yang baru yang Tuhan kasih, yang terbaru. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi setiap kita orang percaya, kita berdoa buat anak-anak kita itu seperti kita meminta Tuhan menolong. Harusnya aib terjadi dalam keluarga menjadi tertolong oleh Tuhan. Yang terakhir, satu lagi, kenapa sampai kekurangan anggur, Bapak Ibu? Biasanya kalau orang mau punya hajat, itu yang dipersiapkan pertama kali itu apa, Bapak Ibu? Mesti terope, ya Bu, undangane, ya ta, kok sinomane, blonjo masane nanti buat resepsine. Itu yang disiapkan paling utama bagi setiap orang yang punya hajat, ya Pak, betul ya? Pak Tri sudah mantu belum Pak? Oh belum ya, gitu. Nah itu yang dipersiapkan kok, biayanya sekian banyak, tapi kita tidak pernah menyiapkan anak kita, menyiapkan pribadi anak kita. Ya, kenapa pernikahan seumur jagung sudah bubar? Kenapa pernikahan baru 3 bulan sudah minta cerai? Kenapa pernikahan 1 bulan sudah pisah-pisahan? Ibarat rumah tidak punya dasar. Ibarat rumah tidak punya dasar. Jadi orang yang mau berkeluarga itu sama dengan orang yang akan membangun. Orang yang membangun rumah, yang awal-awal harus dibangun itu apa Pak Bu? Pondasinya. Lah ini Pak Yabes yang ahli pondasi. Pak Yabes, kalau saya punya tanah ini Pak, sekarang saya mau bikin pondasi, yang dilakukan petani untuk bikin pondasi diapakan tanahnya Pak? Digali. Semakin dalam galiannya semakin kuat pondasinya, betul nggak Pak? Kalau kita menggali tanah, yang keluar apa aja Pak? Bapak pernah gali rumah, bangun rumah itu tanah yang mempondasi, kalau digali dari tanah pertama saya sampai dalam itu keluar apanya Pak situ? Yo padu, yo padas, yo pasir, yo sampah, betul nggak Bu? Jadi digali semuanya, sudah digali, diisi apa Pak biasanya? Diisi jerami apa batu? Batu saja atau pakai semen? Sampai pakai semen. Terus sampai tingginya sampai tanah. Nah pondasi ini kelihatan nggak kelihatan? Kelihatan apa tidak kelihatan? Pondasinya itu nanti kelihatan apa tidak kelihatan? Tidak kelihatan karena rata dengan tanah lain. Bangun keluarga sama dengan membangun rumah. Kalau kita sekarang sebagai orang tua menyiapkan membangun keluarga itu adalah pestanya, undangannya, makannya, jamuannya, tetapi kita lupa bahwa anak kita belum kita lihat dasar, anakku dasarnya kuat apa durung, Bapak Ibu. Kalau ingin kita punya anak berhasil, ya karena saya dulu gak telat Bapak Ibu, tapi puji syukur saya juga mempraktekkan. Saya belajar tentang keluarga ini 1 tahun Bapak Ibu, di gereja di WTC di Tangerang dengan bapak yang menulis buku tadi. Saya bersama dengan istri melihat kenapa yang ditampilkan itu, yang ditampilan keluarga ditampilkan itu, mereka keluarga yang sukses gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu kita akan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yang punya keluarga belum menikah,
Maka anak-anak yang harus ditampilkan pertama kali dulu ada pondasi anak kita, Bapak Ibu, supaya dia tidak mengalami seperti dengan drama keluarga. Ya, apa Pak yang disiapkan pertama kali? Coba ditanya anak-anak kita ini, hatinya ini digaruk dulu, ditokni dulu, saudara. Kalau ditokni biasanya ada sampah itu kekecewaan, sakit hati, luka batin, itu dikeluarkan semua, ada dendam, jadi dikuras dulu di dalam hatinya anak kita. Itu caranya gimana? Mereka kita ajak ngobrol, Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya praktekkan kepada keluarga saya, mereka tak ajak ngomong, papa dulu penyakiti hati kamu yang kecil, kamu pernah tak cewek, pernah tak gepuk, kamu pernah tak marahi pas kamu giling mie, pernah tak pukul sama jelas-jelas mie. Itu papa minta maaf. Saya terus dia belum, saya masih lagi dia sudah nangis anak saya. Saya berusaha menggali di dalam hatinya dia itu, sakit hatinya dia itu pada saya sama dengan mamanya pada siapa, digali semua sampai dia mengeluarkan rasa sakitnya itu. Kenapa? Setelah itu kita akan menaruh dia firman di dalam hatinya, baca setiap hari, kita ngajar dia untuk membaca firman supaya firman ini adalah batu kekuatan, saudara. Dan kalau kita ajari mereka untuk melakukan, maka batu ini menjadi melekat karena firman yang dilakukan menjadi kuat. Saya mencoba penanaman itu walaupun agak terlambat, Bapak. Jadi saya sekarang membagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak, kita yang sebagai seorang suami istri punya anak-anak yang mau menikah, supaya kita tidak melihat anak kita mengalami drama keluarga, kita sendiri harus mulai menyiapkan rohani dia yang tidak kelihatan betul-betul disiapkan. Kita bisa menyiapkannya, pestanya, undangannya, nanti siapa yang diundang, itu yang kita siapkan, tapi kita lupa ada bagian yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu sejak dini anak-anak kita harus kita ajari baca firman, melakukan firman, terus kita ajari supaya mereka menjadi kuat, kokoh, Bapak Ibu. Kalau dia kokoh, kuat, berarti dia bahagia dengan dirinya sendiri. Suami bahagia sejak awal, calon istri bahagia sejak awal, maka kalau dia menikah, maka tujuan mereka adalah kebahagiaan ada di dalam diri. Tidak ada yang namanya luka batin. Pertengkaran awal itu dimulai dari namanya luka batin, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat toh, kalau di gereja itu kadang-kadang kita punya teman-teman kalau ngomong itu menyakitkan, jadi ya. Itu Bapak Ibu gak usah takut, gak usah masuk, gak usah bingung. Itu berarti mereka luka hatinya, ya. Barang siapa saling mengaku dosa, maka dia akan sembuh. Firman Tuhan berkata gitu, ya. Saya mengundang imam musik maju ke depan, ya. Bapak kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari tidak saya perpanjang. Kita tidak membahas tentang belum ya, kita belum ada kesempatan membahas tentang pemeran drama di situ. Tapi kita sudah belajar tentang fase-fase di dalam berkeluarga, ya.